Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, dan sedang mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh TCI, KTB UKM, dan Yayasan Dela Penabur Kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amelinda Devina Zandroto, dan saya akan menjadi pemandu dalam acara seminar kita pada hari ini. Bapak Ibu, seperti yang kita lihat di dalam flyer sebelumnya yang telah dibagikan, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya. Dari topiknya saja sudah terlihat bahwa apa yang akan dibahas pada hari ini itu akan sangat bermanfaat ya, khususnya bagi para lansia dan juga tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia. Nah, topik kita pada hari ini adalah tentang manfaat VCO dan juga ketegangan dalam membantu mengatasi kepikunan dan demensia. Nah, kita akan mempelajari nih kita akan membahas kira-kira apa sih bahaya dari demensia dan bagaimana sih peran VCO itu dalam mengatasi demensia atau kepikunan itu sendiri ya. Tentunya hal ini akan kita bahas ya bersama dengan pembicara kita pada hari ini yang bersama-sama dengan kita yaitu Dr. Edi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam tentang ini, saya mau membacakan kira-kira apa sih yang menjadi kegiatan kita dalam acara seminar pada hari ini ya. Pertama, kita akan ada pembukaan, dan kedua ada perkenalan profil pembicara, dan seterusnya nanti akan ada perkenalan dari Bu Ria selaku pembina KTB UKM di Yayasan Dela Penabur Kasih, dan selanjutnya kita akan lanjut kepada pembahasan yang akan disampaikan oleh Dr. Edi. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke dalam perkenalan kepada pembicara kita pada hari ini ya. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Ya, ini adalah profil pembicara kita atau guest speaker kita pada hari ini ya, yaitu Dr. Edi Kristianto, tempat tanggal lahir di Magelang, tanggal 18 November tahun 1963. Di sini juga kita melihat dia pendidikan yang telah diselesaikan oleh Dr. Edi sendiri. Pertama, telah menyelesaikan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1990. Dan kedua, beliau telah memperdalam di bidang herbal di Tosa Shimizu Hospital Jepang pada tahun 2000. Dan ketiga, beliau telah menjadi peneliti herbal Indonesia dalam saintifikasi jamu Kementerian Kesehatan dari tahun 2015 sampai tahun 2018, dan selanjutnya beliau merupakan peneliti madu hutan dan penemu fermentasi madu hutan tahun 2006 sampai tahun 2010. Nah, sekarang beliau memiliki beberapa tempat ya dan ini berikut di bawah ini adalah alamat praktek beliau. Pertama di Prime Care Clinic Panglima Polim, dan kedua ada di Samasta Integrated Medical Center di Jakarta Pusat, dan terakhir di Klinik Keluarga di Cikarang, Lipo Cikarang. Inilah profil dari pembicara kita, telah mengikuti beberapa event dan juga beberapa kegiatan yang cukup dikenal ya di Indonesia. Nah, setelah ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan perkenalan atau sepatah kata dari Bu Ria selaku pembina KTB UKM YDP Kanias. Kepada Ibu Ria, disilakan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Selamat sore. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu. Saya Ria Zebua, pembina dan pendiri dari Yayasan Dela Penabur Kasih, dan di dalam Yayasan Dela Penabur Kasih kami memiliki KTB UKM, kami mengembangkan KTB UKM dan juga membina KTB UKM di 2 tempat lainnya. Nah, itu saja perkenalan dari saya terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada Kak Amel. Terima kasih Bu Ria atas perkenalannya, dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ya tentang inti dari seminar kita pada hari ini, sebelumnya saya akan menampilkan satu video dari KTB UKM YDP Kanias.
Pulau Nias merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pulau Nias kaya akan kelapa. Kelapa tumbuh subur di mana saja. Biasanya kelapa ini hanya dipakai masyarakat untuk kebutuhan keluarga atau sekedar dijual kepada tengkulak dalam bentuk kelapa juga. Yayasan Dela Penabur Kasih atau YDPK adalah sebuah lembaga sosial dan berkedudukan di Kepulauan Nias, tepatnya di Desa Siharee, Kecamatan Gunung Sitoli Barat, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Yayasan Dela Penabur Kasih atau YDPK menjalankan KTB UKM YDPK. Yayasan Dela Penabur Kasih atau YDPK juga membina dua kelompok lain, yaitu KTB UKM Dela Howu Howu dan KTB UKM Ingin Maju. Kedua KTB UKM ini berada di Desa Awaai, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, Kota Gunung Sitoli. Anggotanya terdiri dari ibu-ibu yang peduli pada pendidikan anak-anak mereka untuk menunjang biaya pendidikan putra-putrinya. Ibu-ibu ini memberi waktu menerima pembinaan dan melakukan usaha melalui KTB UKM. Dengan menjamin kebersihan, satu demi satu kelapa-kelapa tua pilihan diparut, lalu diperas di mesin pemeras. Santannya didiamkan beberapa jam sampai minyak kelapa murni terpisah dari santan dan air. Setelah disaring 2-3 kali, VCO kemudian dibotolkan dan dilabel, siap untuk dipasarkan. Seluruh proses ini dilakukan dengan hati-hati dan higienis. Baik, Bapak Ibu, tadi itu adalah video dari KTB UKM YDPK Nias ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kegiatan seminar kita hari ini didukung oleh KTB UKM Yayasan Dela Penabur Kasih ya. Nah, apa sih itu KTB UKM? Nah, saya persilakan Ibu Ria ya untuk boleh menjelaskan apa sih itu KTB UKM. Ya, kepada Ibu Ria disilakan. Terima kasih Kak Amel. Selamat sore lagi Bapak Ibu. Saya Ria Zebua, putri asli dari Pulau Nias yang sekarang ini memimpin Yayasan Dela Penabur Kasih, disingkat YDPK. YDPK adalah sebuah lembaga sosial yang berkedudukan di Kepulauan Nias, tepatnya di Desa Siharee, Kecamatan Gunung Sitoli Barat, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. YDPK berada di Nias untuk mengambil bagian dalam usaha-usaha peningkatan pendidikan dan pengembangan masyarakat Nias untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Untuk itu, salah satu bidang yang kami tekuni di dalam YDPK adalah membina dan mengembangkan kelompok tumbuh bersama usaha kecil menengah yang disingkat KTB UKM. YDPK sendiri mengembangkan KTB UKM di dalam YDPK yang disebut KTB UKM YDPK. Anggotanya terdiri dari orang-orang muda yang berkeinginan untuk menjadi agen transformasi. Mereka berasal dari desa yang berbeda-beda di wilayah Kota Gunung Sitoli. Orang-orang muda ini ingin menjadi kaum profesional Nias yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat Nias. Keterbatasan ekonomi tidak membunuh semangat juang mereka untuk menjadi pribadi yang hidupnya bermanfaat bagi kemanusiaan. KTB UKM YDPK mengolah beberapa sumber daya alam. Di antaranya adalah daun kelor, temulawak, dan kelapa. Dari olahan kelapa, KTB UKM YDPK menghasilkan VCO yang higienis dan berkualitas. YDPK tidak hanya mengembangkan KTB UKM di dalam YDPK sendiri, tetapi juga membina dua kelompok lain, yaitu KTB UKM Dela Howu Howu
dan KTB UKM ingin maju. Sebagaimana tadi telah kami tampilkan dalam video yang mendahului ini. Kedua KTB UKM ini berada di Desa Awaai, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, Kota Gunung Sitoli. Anggotanya terdiri dari ibu-ibu yang peduli pada pendidikan anak-anak mereka. Maka mereka memilih untuk bergabung dalam KTB UKM. Kepada seluruh anggota KTB UKM, binaan dari YDPK ini, YDPK memberikan pembinaan seutuhnya, yaitu pembinaan yang meliputi aspek kerohanian, aspek karakter, dan aspek keterampilan. Kami menyadari bahwa untuk menghasilkan produk yang higienis dan berkualitas, pertama-tama para pelaku usaha ini perlu bertumbuh hidup rohaninya dan karakternya, serta keterampilannya, sehingga mereka bisa memiliki integritas dalam menjalankan produksi pilihannya. Yayasan Dela Penabur Kasih memberikan beberapa pelatihan mengolah sumber daya alam kepada KTB binaannya. Dan salah satu dari yang dimunculkan saat ini adalah olahan kelapa. Ketiga KTB UKM binaan YDPK mengusahakan produksi kelapa secara bersama-sama, dan itulah yang kita kenal dengan Sehula Oil Virgin Coconut Oil. Itu nama dagang dari VCO yang kami hasilkan. Desa Awaai yang merupakan desa asal dari anggota 2 dari KTB UKM binaan YDPK bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor selama kurang lebih 45 menit dari kota Gunung Sitoli. Desa ini memiliki banyak keterbatasan ekonomi, namun kaya dan melimpah dengan sumber daya alam, yaitu kelapa. Itulah sebabnya ibu-ibu dari Desa Awaai ingin sekali memiliki sumber penghasilan guna menunjang perekonomian keluarga dan biaya pendidikan anak-anak mereka. Di desa mereka tidak tersedia lapangan kerja yang bisa memberi penghasilan dalam bentuk uang. Kelapa yang tersedia melimpah di sekitar mereka selama ini digunakan hanya untuk kebutuhan keluarga, dan selebihnya dijual dalam bentuk kelapa. Memanfaatkan kelapa dengan cara demikian tentu saja nilai ekonominya lebih rendah. Sejak KTB UKM terbentuk di Desa Awaai, terbangun harapan baru dalam diri ibu-ibu tersebut. Mereka dengan semangat mengikuti pembinaan dan mulai mengusahakan olahan kelapa yang menghasilkan virgin coconut oil atau VCO. Dan dari hasil usaha VCO ini, sedikit demi sedikit, ibu-ibu dari anggota KTB UKM ini bisa menambah kekuatan ekonomi keluarganya. Jadi 3 KTB UKM yang berada dalam binaan YDPK bekerja bersama-sama untuk bisa saling mendukung dalam mengusahakan VCO ini. Dan pada kesempatan ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk memberkati Indonesia bersama-sama dengan kami dengan menawarkan produk kami Sehula Oil VCO ke seluruh Indonesia. Kami membutuhkan distributor, reseller, dan kami mengharapkan dari kita yang hadir dalam seminar pada sore hari ini, ada yang tertarik mengembangkan bisnis ini, silahkan menghubungi kami di nomor HP yang nanti akan bisa ditampilkan oleh Kak Amel. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, dan saya kembalikan kepada Kak Amel. Terima kasih.